Resesi akibat perang tarif. Apa dampaknya bagi generasi muda Indonesia? Dunia dalam bayang-bayang perang dagang. Dalam beberapa tahun terakhir, dunia menyaksikan eskalasi ketegangan ekonomi antara negara-negara besar, khususnya Amerika Serikat dan Tiongkok, yang dikenal dengan istilah perang tarif. Konflik ini bukan sekadar perselisihan soal neraca perdagangan, melainkan telah berkembang menjadi simbol perebutan dominasi global dalam bidang teknologi, manufaktur, dan supremasi ekonomi. Ketika dua kekuatan ekonomi terbesar di dunia saling mengenakan tarif impor tinggi terhadap satu sama lain, guncangan yang ditimbulkan tidak hanya dirasakan oleh negara-negara yang terlibat langsung, melainkan juga oleh negara berkembang seperti Indonesia. Salah satu konsekuensi jangka panjang dari perang tarif adalah meningkatnya risiko resesi global, sebuah penurunan aktivitas ekonomi secara luas yang berdampak pada seluruh sendi kehidupan, termasuk di Indonesia. Dalam konteks ini, pertanyaan yang sangat penting untuk dijawab adalah, apa dampak resesi akibat perang tarif bagi generasi muda Indonesia? Perang tarif, gambaran singkat. Perang tarif terjadi ketika dua negara saling menaikkan tarif atau bea masuk terhadap produk satu sama lain. Tujuan utamanya adalah melindungi industri domestik dari persaingan asing. Namun, dalam praktiknya, kebijakan semacam ini seringkali justru memperlambat laju perdagangan global dan menciptakan ketidakpastian yang berkepanjangan di pasar internasional. Amerika Serikat di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump memulai eskalasi ini dengan menaikkan tarif terhadap produk-produk asal Tiongkok. Tiongkok pun merespons dengan tindakan serupa. Akibatnya, harga barang naik, rantai pasok terganggu, dan investasi melambat. Kondisi ini menjalar ke berbagai negara melalui jalur ekspor, impor, dan investasi. Indonesia, sebagai negara yang sangat bergantung pada ekspor komoditas dan barang manufaktur, serta investasi asing untuk pembangunan ekonomi, berada dalam posisi yang rentan. Meskipun Indonesia tidak menjadi pihak langsung dalam konflik tarif tersebut, guncangan ekonomi global yang ditimbulkan tetap berdampak pada perekonomian domestik. Resesi global, sebuah ancaman nyata. Ketika perang tarif memperlambat perdagangan dunia dan menurunkan kepercayaan investor, maka mesin pertumbuhan ekonomi global pun melemah. Ini yang menjadi pemicu utama resesi global. Sejumlah indikator menunjukkan bahwa resesi bisa mengarah pada hal-hal seperti menurunnya konsumsi masyarakat, penurunan produksi industri, tingginya pengangguran, lesunya investasi, merosotnya harga komoditas global. Indonesia sebagai bagian dari ekonomi global tentu tidak bisa menghindar dari badai ini. Ketika permintaan global melemah, ekspor Indonesia pun ikut menurun. Ketika investasi global surut, maka aliran modal masuk juga melambat. Dalam situasi seperti ini, yang paling rentan terkena dampaknya adalah generasi muda, terutama mereka yang baru memasuki dunia kerja atau yang sedang menempuh pendidikan. Dampak resesi global terhadap generasi muda Indonesia. 1. Peluang kerja menyusut tajam. Dalam situasi ekonomi normal saja, Indonesia menghadapi tantangan besar terkait penciptaan lapangan kerja bagi generasi muda. Setiap tahun, lebih dari 2 juta angkatan kerja baru masuk ke pasar. Resesi akibat perang tarif membuat kondisi ini semakin rumit. Perusahaan-perusahaan cenderung melakukan efisiensi, membekukan rekrutmen, atau bahkan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Sektor-sektor yang biasanya menjadi andalan generasi muda seperti manufaktur, jasa, dan teknologi informasi, sangat terpengaruh oleh ketidakpastian global. Akibatnya, lulusan baru kesulitan mendapatkan pekerjaan, sementara yang sudah bekerja berisiko kehilangan pendapatannya. 2. Kualitas pekerjaan menurun. Tidak hanya jumlah pekerjaan yang menurun, kualitasnya pun menjadi persoalan. Banyak perusahaan yang menawarkan pekerjaan kontrak jangka pendek tanpa jaminan sosial atau jenjang karir yang jelas. Generasi muda, karena tekanan ekonomi, terpaksa menerima pekerjaan di bawah kemampuan atau pendidikan mereka. Fenomena ini disebut dengan underemployment,
yaitu ketika seseorang bekerja namun tidak sesuai dengan keterampilan atau jam kerja yang memadai. Ini menjadi hambatan dalam membangun karier jangka panjang dan meningkatkan kesejahteraan pribadi. 3. Pendidikan dan pelatihan terhambat. Dalam jangka panjang, resesi ekonomi juga bisa mengganggu proses pendidikan. Keluarga yang terdampak secara ekonomi mungkin tidak lagi mampu membiayai pendidikan tinggi anak-anaknya. Selain itu, pemerintah pun bisa saja mengurangi anggaran pendidikan karena tekanan fiskal. Generasi muda yang ingin menempuh pendidikan ke jenjang lebih tinggi atau mengikuti pelatihan keterampilan akan kesulitan mendapatkan dukungan finansial. Padahal, keterampilan yang relevan sangat penting dalam menghadapi transformasi ekonomi digital dan globalisasi. 4. Kesehatan mental yang terancam. Ketidakpastian ekonomi, sulitnya mendapatkan pekerjaan, tekanan sosial, dan terbatasnya kesempatan berkembang seringkali menimbulkan tekanan psikologis yang besar. Dalam studi-studi terbaru, disebutkan bahwa kesehatan mental generasi muda di masa krisis mengalami penurunan signifikan. Kecemasan terhadap masa depan, perasaan gagal, hingga depresi menjadi gejala umum. Hal ini tentu berdampak terhadap produktivitas dan motivasi individu dalam jangka panjang, sekaligus menambah beban sistem kesehatan nasional. 5. Tertundanya perencanaan kehidupan. Dalam struktur kehidupan masyarakat Indonesia, perencanaan untuk menikah, membeli rumah, atau memulai usaha kecil biasanya dimulai di usia muda. Namun dalam situasi resesi, perencanaan ini banyak yang harus ditunda atau bahkan dibatalkan. Generasi muda menghadapi kenyataan pahit bahwa cita-cita dan pencapaian hidup mereka harus dikompromikan oleh kondisi ekonomi yang memburuk. Upaya meredam dampak, peran pemerintah dan masyarakat. Menghadapi resesi akibat perang tarif, pemerintah Indonesia harus mengambil langkah-langkah strategis untuk melindungi generasi muda. Beberapa langkah yang dapat diambil antara lain: stimulus fiskal yang pro pemuda, seperti insentif bagi perusahaan yang merekrut lulusan baru atau pelatihan kerja berbasis digital. Reformasi pendidikan dan pelatihan vokasi agar sesuai dengan kebutuhan pasar global. Perluasan program jaminan sosial, termasuk perlindungan bagi pekerja informal muda. Dukungan kesehatan mental melalui layanan konseling yang terjangkau di lingkungan pendidikan dan tempat kerja. Selain itu, masyarakat juga memiliki peran penting dalam memperkuat daya tahan generasi muda. Keluarga, lembaga pendidikan, dan komunitas harus menjadi tempat yang suportif dan mendorong inovasi, kolaborasi, serta semangat kewirausahaan. Digitalisasi dan wirausaha, peluang di tengah krisis. Meskipun resesi membawa dampak negatif, krisis juga membuka peluang baru. Salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi digital. Dalam konteks Indonesia, sektor ekonomi kreatif dan digital terus tumbuh meski ekonomi global lesu. Generasi muda bisa memanfaatkan platform digital untuk menciptakan lapangan kerja sendiri, baik melalui usaha rintisan, startup, penjualan daring, maupun menjadi pekerja lepas, freelancer global. Kunci dari semua itu adalah akses informasi, keterampilan digital, dan keberanian mencoba hal baru. Pemerintah dan sektor swasta dapat mendukung dengan membangun ekosistem digital yang inklusif dan mudah diakses oleh anak muda dari berbagai latar belakang. Kesimpulan, membangun ketahanan generasi muda. Resesi akibat perang tarif bukan sekadar isu ekonomi global, tetapi juga ujian bagi ketahanan generasi muda Indonesia. Dalam menghadapi tantangan ini, dibutuhkan sinergi antara kebijakan negara, partisipasi masyarakat, dan semangat pantang menyerah dari anak-anak muda itu sendiri. Mereka harus mampu melihat krisis bukan sebagai akhir, tetapi sebagai titik awal transformasi menuju masa depan yang lebih mandiri dan berdaya saing. Dengan membekali diri dengan keterampilan relevan, memanfaatkan teknologi, dan terus membangun jejaring sosial serta profesional, generasi muda Indonesia tetap memiliki peluang besar untuk tumbuh, meski badai ekonomi datang silih berganti. Resesi mungkin tidak bisa kita hindari, namun dampaknya bisa diminimalkan jika kita bersatu, sigap, dan tangguh dalam menghadapi masa depan yang penuh tantangan.